Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Khatim. Apa khatim hidup kita? Apa penutup hidup kita, jemaah? Ada kisah yang tadi itu jadi pelajaran buat kita hadirin, bahwa tidak boleh ada yang merasa aman dari kematian, dan tidak boleh ada yang merasa aman bahwa kita akan soleh terus. Iya, sekarang kita dipanggil misalkan untuk bisa segera berangkat ke masjid menunaikan sholat, besok belum tentu. Iya, sekarang kita jadi pengurus majelis taklim, pengurus masjid, pengurus A, pengurus B, pengurus komunitas kajian. Mumpung Anda jadi pengurus, Anda berangkat. Anda pengurus, Anda datang ke masjid. Anda pengurus, Anda hadir ke majelis taklim. Tapi nanti setelah kita sudah tidak jadi pengurus, apakah masih tetap sama kita hadiri majelis taklim itu? Setelah sudah tidak lagi jadi pengurus, apakah sama kita hadir ke kajian? Rata-rata setelah sudah nggak jadi pengurus, sudah nggak ngaji lagi. Waktu jadi pengurus datang, waktu udah nggak jadi pengurus pergi. Bukan begitu hadirin. Kita istiqomah bukan karena kita pengurus atau bukan. Kita istiqomah di jalan Allah bukan karena kita A atau kita B, tapi kita istiqomah di jalan Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah 207 yang selalu diulang-ulang, ibtigha'a mardatillah, fokusnya mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Kalau sampai tadi ada ahli takwa, ahli taat, ahli salat, ahli tahajud, ahli kesalihan bisa meninggal dalam keadaan berzina, kemudian saat dia berzina gempa bumi runtuh dan dia meninggal tertimpa reruntuhan, bagaimana dengan kita jemaah? Kita nggak tahu mati seperti apa besok, tapi kita bisa ikhtiarkan setiap waktu dalam ketaatan. Hari ini jamaah yang mungkin qadarullah ma syafa'al masih bergelimang maksiat. Ingat kisahnya tadi. Ini ada orang ahli maksiat, tiap malam zina, tiap malam mabuk, tiap malam memfasilitasi laki-laki hidung belang untuk dilayani oleh wanita-wanita yang tidak pantas. Wanita-wanita yang semoga Allah memberi hidayah sama beliau. Tapi di saat itu Allah gerakkan hatinya, kamu mau sampai kapan begini? Akhirnya dia pergi ke masjid, tujuannya satu, ketemu dengan kakaknya. Kakaknya ahli masjid, ternyata malah ke tempat adiknya, rumah wanita yang seperti itu. Nggak ketemu mereka, adiknya menunggu kakaknya dengan sholat 2 rakaat. Saat sujudnya lalu kemudian gempa bumi itu datang dan tertimpa reruntuhan, sedangkan dia sedang dalam keadaan sujud padahal dia ahli maksiat. Kita nggak tahu mati kita besok seperti apa, di mana mati kita, jam berapa, detik berapa, menit berapa. Tapi yang jelas kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Jangan dikira kita lahir di Wonosobo akan wafat juga di Wonosobo, belum tentu. Ada yang lahirnya di New York, Amerika Serikat, wafatnya di Swiss, dimakamkannya di mana? Di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Seperti itulah jamaah, kita belum tahu lahir Jakarta wafat di mana entahlah, lahir Wonosobo wafat di mana entahlah, tapi setidaknya kita bisa mengikhtiarkan bagaimana kita mati besok. Lewat apa? Istiqomah. Lewat apa? Lewat maksakan diri untuk tetap di kondisi baik. Berkata seorang ulama hafiz Al-Quran, beliau bergelar Al-Hafiz. Siapa nama beliau? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, man asya alaih mata alaih. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sesiapa yang membangun pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan di atas pola hidup yang dia bangun atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, memang ada beberapa kemungkinan orang yang meninggal dalam keadaan sujud, boleh jadi rata-rata adalah mereka yang ahli sujud. Walaupun bisa jadi juga ada orang ahli maksiat meninggal dalam keadaan sujud saat dia benar-benar jujur bertobat kepada Allah. Tapi setidaknya kita mengkondisikan bagaimana? Kita mengkondisikan hadirin. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada seseorang pembalap meninggal di atas arena balapannya. Ada seorang petinju meninggal di atas ring tinjunya. Ada seorang ahli Quran, qari, meninggal ketika dia sedang qari di atas panggung. Lagi qari, alif lam, kemudian dia meninggal dunia.
Seseorang manusia diwafatkan di atas kebiasaannya. Manusia akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Apa yang mau kita biasakan sekarang? Jangan terus kemudian kita mengambil kisah itu lewat kacamata yang salah. Tuh ahli maksiat aja meninggal dalam keadaan sujud. Nanti saya akan taubat ketika saya sudah mencicipi semua maksiat. Ingat kata syaitan tadi di awal apa? Kamu cukup berbuat maksiat satu kali, langsung taubat kepada Allah supaya kamu merasakan manisnya taubat. Ternyata jamaah, satu kali maksiat di hari itu, waktu itu dia juga meninggal dunia dan dia wafat dalam keadaan maksiat. Jangan sekali-kali pernah mencicipi maksiat. Walaupun kita tahu mungkin cerita dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, maksiat itu membuat dia senang sesaat, kesenangan yang semu. Jangan pernah sekali-kali cicipi jamaah, sekali aja jangan. Abdullah bin Abbas, pakar tafsir dunia, sepupunya baginda Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, beritahu aku tentang sesuatu yang diharamkan agar kami bisa menjauhinya ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, kami belajar tentang perintah yang Allah mau dan Rasul perintahkan agar kami laksanakan, dan kami mengetahui beberapa maksiat, dan kami mengetahui apa-apa yang Allah larang. Tujuannya supaya kami bisa menjauhinya, bukan mencicipinya, untuk menjauhinya. Allahu Akbar. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 185 tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Berapa banyak orang yang sudah diumumkan dari masjid ini lewat toanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang. Bukankah Ramadan kemarin ada saudara-saudara kita duduk bersama kita, sekarang sudah berpulang ke haribaannya? Bukankah kemarin ada saudara-saudara kita yang duduk bersama kita, ada di sebelah kita, beliau sekarang sudah berpulang ke haribaan Allah? Bukankah hal itu harus jadi pelajaran buat kita, bahwa kita menunggu gilirannya? Nama di antara kita bisa diurutkan tanggal lahirnya. Tanggal lahir bisa diurutkan. Kelahiran 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000, 2010-an, 2020-an ke atas. Diurutkan bisa, tapi nomor kematian tidak ada yang tahu, karena bukan nomor urut, tapi kematian adalah nomor cabut. Kapan Allah mau cabut, dicabut. Kapan Allah mau hidup, hidup. Kapan Allah mau pulangkan, pulangkan. Bahkan yang sehat, jangan terlena dengan sehatnya. Ada kalimat yang selalu kami ulangi, wahai jamaah yang sehat, wahai hadirin sekalian yang hari ini masih sehat, jangan terlena dengan sehatnya Anda, karena syarat mati tidak harus sakit. Wahai hadirin yang masih terlena karena mungkin merasa masih muda, jangan terlena dengan merasa masih muda, karena syarat meninggal dunia tidak harus tua. Wahai jamaah yang merasa masih ada hari esok, tenang, hari Senin masih ada, ini hari Ahad, besok Senin, besok setelah Senin ada Selasa. Jangan terlena dengan hari esok, karena boleh jadi hari ini hari terakhir kita hidup di dunia ini, dan boleh jadi bahkan sholat subuh tadi sholat terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semudah itu Allah cabut nyawanya seseorang. Tinggal bagaimana kejujuran hati kita jamaah. MPC, P-nya apa? Paksakan. C-nya apa? Circle. Apa tuh circle artinya? Perhatikan lingkungan kita. Di mana Anda berada, di situ berpotensi Anda terpengaruh daripada lingkungan Anda. Meskipun kita tahu setiap orang punya kekuatan prinsip masing-masing, tapi Nabi sering mewanti-wanti, karena circle ini juga nasihat atau wasiatnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka perhatikan baik-baik dengan siapa engkau berteman dekat. Nabi kenal Abu Jahal? Kenal. Nabi kenal Abu Lahab? Kenal. Lawang pamannya.
Tapi apakah Nabi main duduk sama Abu Lahab, Abu Jahal? Tidak. Nabi duduk sama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sama siapa lagi? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sama siapa lagi? Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Sama siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum ajmain yang lain. Nabi nggak milih berkawan dengan siapa Abu Jahal, enggak, karena Nabi tahu seseorang itu terpengaruh sama siapa teman dekatnya. Maka bangun circle jamaah. Kita menginginkan, kita mendambakan kematian terbaik, tapi kita lupa membangun circle yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Ayo jemaah, bangun circle yang baik. Lihat teman-teman kita siapa di sekeliling kita. Kalau belum menemukan, cari. Kalau belum mendapatkan juga, buat.